Ini saya dulu. Iya. Partai apa? Apa? Hah? Ini saya enggak? Enggak. Apa sini? Ini KTP saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah yang hadir di masjid dan yang di Facebook dan Zoom. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita hari ini. Mungkin ada sedikit perubahan di judul, ya. Tadi topik ini harusnya yang sesi ketiga, tapi kita majukan ke sesi kedua. Judulnya apa yang terlihat kadang tidak seperti yang sebenarnya. Baiklah, kita punya waktu dari jam 2 sampai jam 3.30, sekitar 15 menit sebelum asyar insyaallah. Tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita sama-sama dengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan hadirin sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kajian sesi kedua ini semakin ramai yang hadir. Kita makan ini ramai banget. Mungkin sebagian sedang menuju ke sini. Sesi yang kedua ini tema yang akan kita bicarakan tadi buat yang tidak hadir atau yang belum baru hadir, tadi pagi kita bicara mengenai batasan-batasan dalam hidup. Bahwa ada miqat-miqatnya, bahwa dalam hidup ini ada batasan. Kalau kita sudah melewati batasan itu, harus ada yang berubah dalam hidup kita. Sekedar mengingat, yang pertama ketika kita balik, yang kedua ketika kita menikah, yang ketiga ketika kita berusia 40 tahun, yang keempat ketika kita berusia 60 tahun. Miqat dalam hidup kita. Nah, yang kedua, tema kita terkait dengan apa yang terlihat kadang tidak seperti yang sebenarnya. Ini berbicara tentang ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, namanya nikmat as-satru. Kalimat sataro yasturu artinya menutupi. Nikmat as-satru, nikmat di mana Allah menutupi aib dan kekurangan kita. Bagaimana kita bersikap terhadap pujian dan sangkaan orang lain tentang kita. Karena mungkin sebenarnya kita tidak sebaik atau tidak sehebat yang orang sangka. Suatu yang tampak kadang tidak menunjukkan yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita melebihi sangkaan orang lain. Ada satu doa yang mudah-mudahan jadi oleh-oleh kita di pertemuan siang hari ini. Bunyi doanya, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Cuma 4 kalimat doa. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah,
jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Orang kadang menyangka begini, menyangka begitu. Kadang-kadang kita tidak seperti yang orang sangka. Kan yang kelihatan cuma luarnya doang, betul Pak? Bagaimana kehidupan kita sebenarnya, kan orang juga nggak tahu. Tapi kalau itu aib, kalau itu kekurangan, nggak usah kita cerita pada orang berapaan. Justru kekurangan kita harus kita apain? Kita tutup. Dulu kalau dipuji-puji orang, kita bilang apaan? Alhamdulillah. Sekarang tambahin, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Mohon maaf ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Begini contoh. Kita punya anak di rumah, anaknya masih kecil. Kalau ada tamu, biasanya anak kita duduk manis, ya tuh. Apa kata tamu? Ya Allah, ibu enak banget, punya anak kalem-kalem banget. Anaknya ya Allah sopan-sopan banget. Dalam hati, apa yang kita bilang? Lu gak tahu aja anak gua. Ini kalau nggak tahu anak kayak tuyul ya anak, nggak usah diem. Jadi kalau dipuji, dulu kita bilang alhamdulillah. Sekarang tambahin, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Begini ceritanya. Ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, namanya nikmat as-satru. Nikmat di mana Allah tutupi aib dan kekurangan kita. Yang orang lihat dari kita mungkin cuma luarnya saja. Kekurangan kita, aib kita orang nggak lihat. Gitu. Yang seandainya orang tahu kekurangan kita, mohon maaf mungkin kenakalan kita zaman dulu atau segala aib yang kita punya, orang malas menghormati kita. Orang mencium tangan kita, hormat kepada kita, itu bukan karena kita alim-alim banget, bukan. Orang hormatin kita, kadang cium tangan kita, karena dengan indahnya Allah tutupin kekurangan kita. Setuju nggak nih? Masa pulang nih, setuju nih? Jadi ditutupin tuh, ditutupin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada artis ingin muncul di televisi. Sebelum muncul, artis dia apain? Di make up. Dia nggak tuh, oh semua ini, dia nggak benar habis kotak. Bulu mata 2 meter. Tuh. Alis naik ke atas tajam. Wah, ya kan? Semuanya canggih. Begitu muncul di televisi, cantik ya nih? Masya Allah, cakep banget. Padahal mungkin aslinya kayak gitu ya. Yang canggih, yang hebat siapa yang hebat? Makeup artist. Dengan indahnya Allah tutupin aib kita. Dengan indahnya Allah tutupi kekurangan kita. Gak ada orang yang sempurna. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, gak ada. Ya kan? Pasti pernah ada konflik, pernah ada masalah. Kalau itu masalah buat apaan kita cerita sama orang? Betul nggak? Yang orang lihat dari kita, rumah tangga kita, ya baik-baik aja kan? Orang sering bilang begini, Bapak sih enak banget Pak, ya kan? Ibu saya enak banget tuh, ya kan? Ibu saya enak banget, suaminya Ustadz. Di rumah tausiah mulu kan? Mau tidur tausiah, jangan tidur tausiah, mau makan tausiah. Apa kata istrinya Ustadz? Ya Allah Bu, Ustadz tausiah di masjid Bu, di rumah marah-marah mulu. Bukan kesaroni, bukan dengan yang lain kali ya. Maksud saya, ini kalimat sering orang bilang, saya mohon maaf, tinggal di Amerika enak, ya enggak? Tapi yang namanya hidup, emang semuanya enak, ya enggak? Ibu saya enak banget tuh, tinggal di Amerika, ya enggak? Duit tinggal ngambil, tinggal orang, ya. Maksud saya, tinggal hidup di negara ini, fasilitas enak, tapi yang namanya hidup, ada nggak enaknya? Ada juga, gitu. Cuma kan ibu, bapak saya enak banget Pak di Amerika. Ya enak banget ya Allah, gitu kan. Sering orang bilang begitu, ya kan? Ada ibu anaknya banyak. Pasti orang bilang begini, ibu saya enak banget, bukan orang zaman dulu anaknya banyak tuh. Saya terus terang, saya anak ke-11 dari 13 bersaudara. Jangan orang zaman dulu rumahnya kecil, ibu saya nggak punya TV lagi. Nggak bisa mau ngapain? Mulai kali kemana rumah gitu-gitu.
13 lah anaknya. Ada ibu anaknya banyak. Orang nggak bilang apa nih, Allah ibu anak enak banget, anaknya banyak, pasti hidupnya senang. Tiap bulan ada yang ngasih uang, ada yang bayar listrik, ada yang segala macam kan. Apa kata nih ibu, saya menangis ya Allah Pak Ustadz, anak saya banyak doa Pak Ustadz, anak saya pelit-pelit Pak Ustadz, anak saya bakhil Pak Ustadz. Ada nggak anaknya hidup makmur, orang tuanya susah? Dan itu orang nggak tahu. Yang orang tahu ibu pasti enak banget, anaknya di Amerika, ya Amerika, Amerika. Tapi saya yakin yang hari sini baik semua nih. Allahumma ja'alni khairan. Baru banget diajarin, udah lupa aja. Yang hadir di sini orang baik semua ini. Allahumma ja'alni khairan. Lupa lagi. Jadi kalau kita dipuji-puji orang, selain kita bilang alhamdulillah, Allahumma ja'alni khairan mimma. Tapi kan yang hadir rumah tangganya sakinah mau ada orang semua nih. Karena orang nggak tahu yang namanya rumah tangga, ada nggak konflik kadang-kadang? Ada kan orang rumah kita, lihat ada foto keluarga di ruang tamu, ada tuh suami istri foto keluarga pakai baju batik seragam, ya nggak tuh? Ya Allah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang namanya rumah tangga ada nggak konflik? Ya namanya rumah tangga ada aja dah. Ya, jadi ya, apa nama nikmatnya? Nikmat as-satru. Kalimat sataro yasturu dalam bahasa Arab menutupi ya nih. Hordeng sebut sitar ya, atau hijab. Kayak gini ini kan sitar ya, atau hijab ya, pembatas. Nikmat as-satru, nikmat di mana Allah tutupin kekurangan kita. Yang dilihat oleh orang hanyalah yang baik-baik saja. Saya ulangi, kalau orang tahu melihat kekurangan kita, mungkin orang malas hormatin kita. Ada ulama besar namanya Imam Ibnu Athaillah. Beliau bilang begini, man akramaka innama akrama fika jamilu satrihi. Seorang yang menghormatimu sebenarnya penghormatan yang orang berikan kepada kamu karena dengan indahnya Allah menutupi kekurangan kamu. Maka pujian itu selayaknya diberikan kepada Tuhan yang menutupi aib kamu, bukan pada orang yang memujikan. Artinya semua yang tidak baik dari kita ya namanya manusia, ini kan? Kan orang punya masa lalu ya nggak tuh? Masa lalu. Yang lalu biar berlalu, dia kan sekarang gitu. Ada orang bilang gini, bu, saya lihat ibu rumah tangganya kayaknya romantis banget bu, harmonis. Enggak Pak Ustaz, saya dulu mah berantem dulu Pak Ustaz, spekdor Pak Ustaz, saya banting-bantingan dulu. Ngapain cerita sama orang? Iya nggak? Kalau itu aib dari kekurangan kita, buat apa kita cerita ke orang lain? Orang lain tahu tentang aib kita, kebanyakan dari mana tahunya? Dari kita sendiri. Ada nggak orang cerita masalah, oh saya dulu Pak Ustaz, saya nakal Pak Ustaz, dulu saya tukang mabuk Pak Ustaz, oh dulu saya nggak sembahyang Pak Ustaz, tuh kotak amal saya nyolong 3 Pak Ustaz. Ngapain ceritanya ya? Hari ini ada orang dengan bangga yang menceritakan masa lalunya, itu nggak? Padahal buat apa gitu? Ya itu apaan? Tapi saya tidak sebenarnya orang sangka atau apa-apa. Mudah-mudahan omongan orang jadi doa. Gitu. Omongan orang jadi doa buat kita. Mungkin kita tidak seperti yang orang sangka dulu begini, yang lalu dia berlalu. Ini kan? Baik, ini doa siapa nih? Ada yang mengatakan doa ini adalah doa sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Bakar dilengkapi ini. Sahabat Abu Bakar Siddiq kalau dipuji-puji, dipuji sanjung-sanjung, dia berdoa panjangnya, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain, ampunilah aku atas apa yang mereka tidak tahu tentang diriku, dan jangan hukum aku atas segala pujian yang orang berikan kepadaku. Namun populernya doa ini hanya bagian depannya saja. Yang ini nih, dia populer sering orang baca tuh, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Allah jadikan aku lebih baik daripada yang orang sangka. Orang sangka begini, orang sangka begitu. Ada orang rumahnya dekat dari masjid. Pasti orang bilang begini, ibu enak banget bu, bapak enak banget pak, rumah dekat dari masjid.
Paling juga bapak tiap 5 waktu sholat di masjid, ya nggak tuh? Kan padahal nggak ke masjid. Ada nggak yang dekat ke masjid nggak pernah ke masjid? Ada nggak? Ada juga. Iya. Kan orang nggak tahu. Bapak sih enak banget pak, rumah dekat dari masjid. Ini nggak begitu maghrib duduk di masjid, isya duduk di masjid, subuh duduknya doang kan orang di rumah. Duduk di masjid. Mudah-mudahan ya Istiqlal punya penduduk maksimal doang kan, karena mesti kita pukul, ya enggak? Jadi kayak Indonesia tuh kan penduduk tuh. Ya. Jadi sekali lagi ini nikmat yang Allah berikan pada kita, namanya nikmat as-sabr. Siapakah yang berdoa dengan doa ini? Ya kan? Ada yang mengatakan ini doa sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kalau dipuji-puji, saya bilang tadi, sering kita bilang alhamdulillah ya. Alhamdulillah, pujian milik Allah gitu. Harusnya Allahnya kata alhamdulillah. Pujian buat Allah, kita kan alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian milik Tuhan, segala puji milik Tuhan. Baik, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afan ilal mujahirun. Semua umatku kesalahannya, dosanya dimaafkan oleh Allah, kecuali orang yang terang-terangan. Wa inna minal mujaharat, termasuk sikap terang-terangan kata Nabi, ayat malar rojulu bilaili amalan, orang malam hari berbuat kenakalan atau masa lalu berbuat kenakalan. Kemudian kenakalannya oleh Allah udah diapain? Orang lain gak ada yang tahu. Pagi harinya dia menceritakan kenakalan dia semalam. Padahal kalau dia gak cerita, orang tahu gak? Gak tahu. Itu oleh Allah udah ditutup masa lalu dia begini, begitu. Udah rapi, udah rapat. Kata Nabi, siangnya atau beberapa waktu kemudian dia bongkar aib dia. Itu orang yang kata Nabi, kelompok al-mujahirun, orang yang terang-terangan. Ada nasihat menarik dari sahabat Salman Al-Farisi begini, kata Salman, Ustaz, kan zaman sekarang zamannya orang nge-share Ustaz. Ya enggak? Kan sekarang orang lagi sembahyang di share. Lagi sembahyang, Allah Akbar. Hai guys, sembahyang nih guys. Hai bro. Itu lagi tawaf kan haji nih. Kan sekarang orang punya budaya-budaya yang share. Ustaz, apa hukumnya orang share ibadah dia? Atau tadi, gini kata Salman. Kata Salman, kalau dulu engkau pernah berbuat keburukan dengan sembunyi-sembunyi, maka sekarang kalau udah tobat, berbuat baiklah dengan cara sembunyi-sembunyi juga. Kalau dulu engkau berbuat keburukan terang-terangan, sekarang kau berubah, berbuat baik dengan cara terang-terangan juga. Kenapa? Yang ini nutupin yang itu. Begini contohnya. Ada nggak orang berbuat maksiat sembunyi-sembunyi? Ada. Dia mabuk nih, botolnya di gitu. Jadi dia orang nggak tahu lah kalau dia minum keras gitu. Saya kadang kalau di Jakarta aja di perkantorannya, kadang di parkiran itu di basement itu ada mohon maaf sebagian bapak-bapak driver kadang main judi cicilan. Kan saya lewat tuh, Ustaz. Baru tidak. Dia tanya lagi ngapain nih? Jikir Ustaz. Lagi jikir. Kalau jikir terusin lah gitu kan. Kan saya benar-benar walaupun nakal masih ada imannya lah, masih ngumpet gitu. Yang terang-terangan ada nggak tuh? Ada juga. Lagi main judi nih. Saya lewat. Tat, main Tat. kurang satu nih Tat. Ustaz itu udah nemenin, kacau banget. Dunia terbalik. Jadi kata Salman, kalau dulu engkau berbuat nakalnya sembunyi-sembunyi, dia mabuk orang nggak ada yang tahu, dia berzina orang nggak ada yang tahu, dia nakal orang nggak ada yang tahu, ditutup. Sekarang dia taubat, maka berbuat baiklah dengan cara. Kenapa? Kamu dulu nakal orang nggak tahu buat apa nih pamer gitu. Ya gitu. Tapi kalau dulunya berbuat maksiat terang-terangan, ada orang mabuk terang-terangan. Ada tuh di kampung terkenal tukang mabuk di jalanan. Pak, mabuk haram Pak, bodo amat, hobi minum bir. Kan terang-terangan dia. Mabuk boleh ya, yang nggak boleh mabuk-mabukan. Ya kan? Turun naik bis mabuk, ada nggak tuh?
Boleh nggak minum? Boleh. Ya nggak boleh? Minum. Jadi kalau dulu ada orang terkenal di kampungnya, tuh preman, tukang narikin uang, preman ya, malakin orang lain. Dia tukang mabuk, preman, tukang mintain uang. Sekarang dia tobat, hijrah, ada nggak tuh? Di kampung terkenal nakal. Kalau dia hijrah, dia sebaiknya berbuat baik terang-terang juga, supaya orang tahu kalau dia udah berubah. Sekarang santunan yatim, mantan preman pensiun, santunan yatim. Ya Allah, cuma santunan cuma gocap doang tulis panduk gitu kan. Dia mau kasih orang. Ada nggak dulu artis panas? Ada nggak tuh? Sekarang berhijab, ada nggak tuh? Dia upload Instagram, jangan lihat ya Allah baru belajar di bawah aja pamer. Ya nggak aneh dari lahir pakai dia kok biasa-biasa aja. Dia ingin ngasih tahu dulu dia nakal, sekarang dia berubah. Kenapa gitu? Ya, mungkin ada nggak artis panas tuh? Dia kalau main di kompor gitu kan di api unggun. Jadi kita nggak boleh komen yang nggak gini, biarin aja gitu. Mungkin dia mau ngasih tahu kalau sekarang dia berbuat preman pensiun, santunan anak yatim. Ada nggak tuh? Dari mana uangnya? Boleh maaf juga gitu sama juga. Dia biarin aja gitu, biarin. Mungkin dia mau ngasih tahu kalau dulu saya nakal, sekarang sudah berubah. Kita nggak usah apa kalau orang Jakarta nyinyir ya, biarin aja gitu. Ya Allah, orang baru buat ini pamer banget sih. Ya Allah, baru bisa ngaji di upload, biarin aja gitu. Mungkin dia ngasih tahu dulu dia nggak pernah ngaji, sekarang ngaji. Nah ini biar. Jadi nggak usah kita apa itu, jangan julid, biasa aja gitu. Iya. Iya, kadang orang kok ya Allah baru ngaji sekali pamer, hai ngaji nih guys, ya Allah ngaji. Jadi dia aja, mungkin dia mau ngasih tahu, dulu dia nggak pernah ngaji, sekarang ngaji gitu. Walaupun waktu masih makan gitu, ngaji nih guys, lu dimakan ya tuh. Dia ngaji makan di belakang, ngaji nih guys, kok ngaji makan? Jadi saya ulangi, jadi kalau dulu kata Salman, kalau dulu berbuat baiknya, berbuat maksiat bertobat. Udah, sekarang berbuat baik sembunyi aja. Dulu dia nakal juga, orang lain kalian tahu gitu. Tapi kalau terkenal dia tukang mabuk, terkenal tukang judi, terkenal populer dan nakal. Sekarang dia hijrah. Di Indonesia sekarang ada gelombang hijrah sekarang luar biasa. Banyak preman-preman pada tobat. Yang pada tatoan di muka nih, tato kan orang dulu tato kecil ya. Dulu tato sih, ini bunga mawar ya. Ini tato 20 tahun ya, pengen mau akar sih nih. Tato bunga mawar. Itu kan bunga mawar, ros. 20 tahun nunggu akar ini. Akar udah keluar. Ada anak muda, lagi muda bikin tato. Kobra ini. Serem. Sekarang udah 80 tahun, cacing ini. Kan itu deket. Apaan tuh, Be? Kobra. Kobra begini, Be. Dulu kobra kan. Begini, bersyukur kepada Allah, sekarang ada gelombang hijrah. Diperlukan sikap beragama yang bisa menampung semua orang. Dulu kan yang ngaji kalangan santri, ya. Sekarang semua orang hijrah. Saya ulangi, dibutuhkan sikap beragama yang lebih bisa menampung semua orang. Maksudnya Amerika Serikat, ya kan? Bahwa contoh begini, dulu dari kecil kita belajar tato menghalangi wudhu, ya enggak? Cuma sekarang kan tato zaman itu kecil ya, kita pakai garpu sini kan, gitu. Kan kalau tato sekarang bisa betul, tato zaman sekarang gede nggak zaman sekarang tato? Seluruh tubuh, ada pemandangan, ada sawah, ada gunung, ada taninya, ada dragon, ada nggak dragon? Coba Pak Ustaz, saya pilih kisah nyata, saya pernah dakwah di offshore di Laut Jawa. Oh ya, kemudian juga usaha minyak gitu kan. Kita di training Ustaz, nanti kalau dakwah di offshore gitu kan, mereka ini orang laut jangan pulang Ustaz. Jangan salah saja dibuang laut Ustaz. Kan orang laut kan kadang-kadang 4-1 gitu kan, dia 4 minggu di laut, seminggu di darat gitu kan, yang macam-macam lah gitu. Itu ada ke kamar saya tuh, Assalamualaikum Ustaz. Saya lihat
Saya mau sholat Pak Ustaz. Ya sholat ya, tapi saya takut Pak Ustaz. Dibuka bagi. Oh, gambar pemandangan itu. Saya bilang udah Pak, tobat aja gitu. Gini hadirin, kalau memang tatonya kecil, kan kadang bisa dihilangkan ya. Kalau gede gimana coba? Apa yang saya bilang? Wah, gak ada apa nih Pak. Dibuang ke laut. Kan saya bilang tadi, dibutuhkan sikap beragama yang lebih bisa menampung semua orang. Yang belum punya tato jangan bikin, ya kan? Yang udah tanggung, apa kita bilang, wah Bapak habis sholat nih Pak. Sholat aja kan. Kan katanya menghapus tato lebih sakit dibandingin bikinnya. Bahkan lebih mahal dibandingin bikinnya, bahkan lebih sulit ya. Gitu. Menghapusnya gitu katanya. Lebih sulit, lebih mahal, lebih sakit gitu. Artinya kalau memang bisa dihilangkan, kalau udah gimana? Ya udah sholat aja gitu. Nah, jadi saya ulangi, jadi dibutuhkan sikap yang bisa lebih menampung semua orang. Kalau dulu pernah nakal, punya segala macam lah yang buruk-buruk, ya udah oleh Allah diapain? Tutup, udah jangan dibongkar, nggak usah. Bahkan termasuk Ustaz, apakah istri atau suami harus menceritakan masa lalunya kepada pasangan? Nggak usah. Kan bohong nggak boleh ya. Ada bohong yang boleh 3. Bohong dalam pertempuran boleh. Perang nih, kalau Belanda zaman dulu kan, ada tentara kita ketangkap Belanda. Di mana markas kamu? Di utara Pak, dari selatan. Bohong nggak deh? Boleh. Perang, jangan jujur. Mana markas nih Pak? Tolong Pak. Kamu bisa tangkap semuanya kan? Yang kedua, bohong untuk mendamaikan orang boleh. Si A dengan si B lagi berantem, ya enggak? Kita yang ketiga boleh bohong ke sini. Pak, ini B, kangen sama Bapak ya, nanti titip salam. Saya bilang ini. Ada damai, boleh nggak nih? Boleh bohong. Nggak ada titip salam, kita ngarang-ngarang, boleh nggak? Ini karena kita kan malah ngompor-ngomporin. Lagi berantem Pak, hajar aja Pak. Apa kita perlu ya? Saya juga dendam Pak sama dia Pak. Ini boleh bohong. Yang ketiga, bohong yang boleh, bohong suami kepada istri atau pada suami kepada istrinya dengan tujuan baik. Berarti dek, pernah nggak dek ada laki lain menyangkut di hatimu? Dek, nggak ada Mas, kamu doang kan Mas. Kan bohong banget. Orang dia memang desa dulu ya kan? Atau istilahnya Mas ada Mas wanita lain yang sempat kau lihat? Nggak ada deh, aku dari lain merem gitu ya. Kalau melek ada kamu. Buaya banget ya. Tapi nggak apa gitu, nggak apa-apa. Ya, buat apa ini Ustaz? Apakah saya menceritakan masa lalu saya? Nggak usah. Kecuali terkait dengan, maaf dia pernah menikah sebelumnya, itu kan harus diceritakan. Karena terkait dengan tapi kalau ya zaman dulunya kan, ya udah nggak usah gitu. Aku pernah begini, aku nggak usah, ini kan. Oleh Allah dia main. Ditutupin buat apa dia bongkar. Ada nggak Mas perempuan lain dalam hatimu, kamu doang deh? Ini nggak ada. Gitu. Aku tuh udah dulu merem di mata muda. Gitu. Jadi hal kayak gitu boleh. Jadi kan orang nanya ada apakah seorang menceritakan masa lalunya? Gitu. Buat apa nggak usah. Oleh Allah dia main. Ditutup, ya udah. Dan kita pun tidak boleh membongkar masa lalu orang lain. Ini kan. Bilang bu, kayaknya ibu ini soleha banget bu dia. Pas sekarang sembahyang Ustaz. Dosa bu orang yang segera terkait orang lalu. Ya, termasuk foto-foto masa lalu, udah nggak tuh? Pertama ke Amerika kan gini kalau foto besar, metal. Awal-awal datang ke Amerika kan masih metal ya nggak tuh? Metal sekali gitu kan, pakai kaos yang turun gitu, wah gitu kan. Ini kan, bos jangan diupload teman kita punya jilbab sekarang. Foto masa lalu diupload lagi di Instagram. Kacau banget siapa yang menaruh foto saya nih? Nah jadi ada kelompok namanya Al-Mujahidun, orang yang berbuat dosanya terang-terangan. Kata Nabi, semua orang kenakalan diampuni Tuhan, kecuali orang yang terang-terangan. Dan masuk terang-terangan orang malam berbuat nakal, udah ditutupin, paginya dicerita sama orang. Biasanya orang itu tahu aib kita dari diri kita sendiri. Biasanya kita kelamaan ngobrol, ya nggak tuh? Ngobrol, kelamaan cerita dah. Kamu tahu nggak? Oh saya dulu, sini wanita sih. Gini semua saya. Kenapa? Udah saya tak makan, kekenyangan semua. Tak makan. Buat apa kita ceritain orang? Ya nggak? Udah usah. Kita kembali. Termasuk hari ini pencitraan. Ya, gini.
Yang nggak boleh itu pencitraan. Ustadz, kalau itu pencitraan dong, dia jelek dibagus-bagusin. Ini enggak masa lalu. Tapi kalau yang termasuk yang nggak boleh pura-pura alim, pura-pura zuhud, pura-pura miskin, pura-pura, yang boleh pura-pura gitu, bohong. Tapi kalau menurut masa lalu nggak apa-apa, dia diperintahkan dalam agama gitu. Jadi bukan termasuk perkara yang dilarang. Begini, Ustadz, saya tidak seperti yang orang sangka. Nggak apa-apa Pak, Bu, mudah-mudahan omongan orang jadi doa. Begini kalimatnya, maksiatun tajlibu dhullan wa iftikharan khairun min hasanatin tajlibu farhan wa iqtiraran. Perbuatan dosa, maksiat, kenakalan yang dulu pernah kita lakukan membuat kita sekarang jadi berubah, ingin taubat, ingin baik. Itu lebih baik daripada orang yang dulunya baik tapi sekarang jadi sombong. Istilahnya orang mendingan bekas preman daripada bekas ustadz gitu. Dia dulunya nakal tapi hijrah, lebih baik daripada dulunya baik sekarang jadi sombong gitu. Contoh gini, saya baru tobat lah, baru belajar ngaji. Ada teman, bang, ayo bang kita ngaji bang ke Istiqlal. Ya ngaji, gue mau ngaji dari dulu. Gue dari lahir orang nangis gue ngaji. Sombong banget deh, sombong. Lu kan orang nangis, gue udah hafal 30 juz. Lu gak usah ajak gue ngaji dah. Ada gak orang kadang-kadang sombong begitu tuh? Begini bang, rencananya sih kan jamaah Istiqlal pengen umroh bareng. Umroh lagi, aneh udah sering banget umroh. Itu Hajar Aswad, udah ada punya. Gue sih Hajar Aswad, itu sore udah gue pegang. Kan sombong banget dia, sombong gak tuh? Jadi mendingan dulunya nakal sekarang tobat, ingin berubah, menyesal daripada dari dulu baik sekarang jadi sombong gitu. Baru ngaji sekali tadi upload, gua nih ngaji dulu sekali 10 kali, gua sombong, ya gak? Jadi nggak apa-apa, gini istilahnya dulu kita nggak baik sekarang baik nggak apa-apa, ya. Dan kalau orang muji kita, mudah-mudahan pujian orang jadi doa buat kita. Baik, ya kayak orang rumah tangga, ya kan mungkin ya orang rumah ada nggak masalah rumah tangga, ada aja ya. Sekarang kan udah apa namanya, udah baik lah, udah baik. Kita pernah punya masalah setahun yang lalu di rumah tangga kita, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ya kan? Dan alhamdulillahnya orang lain nggak ada yang tahu, betul nggak? Kantor kita nggak tahu, keluarga besar kita nggak tahu. Kalau tahu itu ceritanya berubah, betul nggak? Kalau tahu mungkin ceritanya berubah. Maka kalau punya masalah jangan kebanyakan cerita, mendingan kan diem aja gitu. Ya kalaupun cerita ke tempat yang kita pantas buat cerita, mungkin ke ya kalau psikolog, dokter, ke orang yang ngerti lah, kalau ke agama ke ustadz yang dia bisa ngasih pendapat gitu. Ini masalah upload status, hai guys, berantem nih guys. Biar ribut seluruh dunia tahu, ya kan? Orang berbaca dia udah damai, ya ngapain kita update status? Gak lagi nangis, hai guys, gitu kan? Jadi kita kembali. Dulu pernah nakal, lebih baik daripada dulu baik, sekarang jadi sombong. Kita pernah punya masalah rumah tangga kita, mungkin suami istri udah menikah, udah punya anak 2, punya anak 3. Suami CLBK, cinta lama belum kelar. Waduh. Ketemu mantan waktu TK. Waduh. Nah, sekarang zaman Facebook. Dia dari TK udah playboy anak nih. Dari playgroup tuh dia udah playboy. Ya ada nggak berbuat? Ada nggak masalah rumah tangga bu? Ada aja dah. Saya kan banyak masalah itu. Itu lagi masalah dulu aja. Semoga pulang aja jadi damai. Jadi buat apa kita cerita gitu? Ustadz gini, kalau sedang curhat yang nggak ada solusi buat apaan kan? Kayak gini, kalau orang mengeluh sakit lalu sama dokter boleh nggak mengeluh? Boleh, memang tepatnya itu. Dokter nanya, apa keluhannya? Saya nggak mau ngeluh dok, nggak boleh ngeluh. Enggak, ibu saya pokoknya sakit dan dokter sakit dan. Ya gimana keluhannya? Tapi saya nggak mau ngeluh dok, nggak mau ngeluh. Makanya dokter nggak apa-apa itu nggak. Dokter emang tempat mengeluh, ya kan?
sakit perut apa gitu. Ibu gara-gara apa sakit perut? Kepo banget tuh kesel. Gak saya dokter, saya mau tahu gitu. Kepo banget sih dokter. Masalah saya bakal apa ya? Terus gue mati juga lu. Jadi kalau mau ngadu, mau kayak buang sampah ke tempatnya ya enggak? Apa gitu. Kayak mungkin nanya sama keluarga, mungkin sama orang yang ahli gitu kan. Mungkin banyak kalau sudah tuh numpain cerita itu mungkin kayak buang sampah sembarangan ya tuh. Akhirnya semua orang tahu sampahnya berkeceran gitu tuh. Ya kan? Orang tahu aib dan masalah kita, dari mana taunya? Kita sendiri. Aib orang saja kita tutupin, apalagi aib sendiri. Tutupin. Artinya itulah kalau ada masalah gitu kan, udah stop. Nah, saya ulangi, nama nikmat ini namanya nikmat as-satru. Nikmat di mana Allah tutupin aib kita. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnu. Tadi tes nih. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnu. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnu. Allah jadikan aku lebih baik daripada sangkaan. Yang kedua, gimana caranya agar nikmat ini tetap Allah berikan kepada kita? Betul nggak? Kan nikmat nih, betul nggak? Gimana caranya agar Allah terus menutupi aib kita? Gimana caranya agar Allah terus menutupi kekurangan kita? Cara yang pertama dengan cara mintalah pada Allah agar Allah tutupin. Di antara doa yang kita baca tadi boleh tuh, Allahumma ja'alni khairan. Yang kedua, ada doa yang populer, doa bunyi Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Dan selalu saya share di grup ya, Allahumma astur aurat, ya Allah tutupilah aib kami, aurat kami. Wa amin rawatina, dan berilah keamanan kepada kami. Mungkin ada ibu yang, Ustaz, saya punya anak nakal banget Ustaz. Anakku, kamu nakal banget Nina. Ada nggak anak yang nakal Bu? Anak saya nakal Bu, saya suruh belajar, dia main. Suruh main, dia belajar. Ya Allah, saya capek banget Ustaz. Ya kan? Kamu lakukan Nina. Kalau teman mama tahu, kalau teman ayah tahu, ini mama malu banget nah. Ya kan tuh? Ya minta ya Allah tutupilah aib kami. Jangan sampai orang tahu. Sekali lagi kalau masalah kita kantor tahu, mungkin di Amerika imigrasi tahu ya enggak? Masalah kita, ya tuh. Maka kalau teman kita bilang jangan cerita kemana-mana gitu. Yang bikin masalah jadi besar gara-gara punya masalah kita suka cerita kemana-mana. Akhirnya makin besar gitu. Jadi di ibarat api makin gede, susah mademinya. Ya kan udah dilokalisir, udah sekian aja yang tahu. Jangan cerita kemana-mana. Mungkin masalah di masjid kita, di yayasan kita, namanya nggak ada orang hidup yang nggak punya masalah, pasti ada aja masalah. Kayak orang rumah tangga, ujian orang beda-beda, ya kan? Ada rumah tangga diuji dengan harta. Udah nikah, nyari duit susah banget lah. Ustaz, saya rumah tangga duit bokeh banget Ustaz. Dia udah banding pulang Ustaz, dia dagang daging di pasar. Ini banding dulu lah, daging-daging. Susah banget Ustaz, dari Ustaz. Ada orang rumah tangga, masalahnya masalah ekonomi, enggak ada. Ada orang duit banyak lah, masalah saya Ustaz, anak Ustaz, dia mohon maaf ya. Orang bilang menikah belum punya keturunan masalah, padahal punya anak juga masalah juga. Belum punya keturunan ujian, punya anak juga ujian juga gitu. Ini kan semuanya ujian. Ada yang ujiannya pasangannya, istri saya Ustaz, suami saya Ustaz, ada nggak tuh? Ini kan ya gitulah yang orang rumah tangga. Atau masalahnya apa nih? Mertua saya Ustaz rese banget Ustaz. Ini kan semua orang. Atau masalahnya penyakit, ada nggak tuh? Ada yang penyakit, suami saya sakit Ustaz, istrinya rumah tangga, setiap rumah tangga ada masalahnya masing. Kalau kita tidak diuji soal harta, kita akan diuji soal anak. Kalau tidak diuji soal anak, diuji soal pasangan. Kalau tidak diuji soal pasangan, kita akan diuji tentang soal mertua, orang tua. Kalau tidak diuji soal orang tua, kita akan diuji tentang kesehatan. Lalu semua orang ada ujiannya masing-masing. Gitu.
Ada orang Pak Ustaz, saya punya ujian semuanya Pak Ustaz. Saya bilang meninggalin Pak Ustaz. Jangan Bu, sabar. Jangan daripada cerita ke orang, cerita aja mau curhat, ya kan? Bangun malam, gitu kan minta. Termasuk yang keren itu kalau kita berzikir sampai berlinang air mata. Semua air Bu, yang keluar dari badan kita orang jijik dari hidung, orang males, berai. Kayak ngomong, mujiannya dari sini, pokoknya keringat, ada orang yang berkeringat, cipika-cipiki, terpaksa banget. Pokoknya semua air yang keluar dari tubuh kita orang jijik, kecuali air mata. Ada nggak ibu punya teman nangis, ibu sampai matanya? Udah mbak jangan nangis, ibu sampai nggak ada? Enggak ya? Atau suami nangis kalau istri udah mbak jangan nangis, tapi sudah deh. Tapi kali ini udah mengenai mbak. Maksud saya, air mata mahal air mata? Mahal. Di antara ciri orang yang rohaninya hidup mudah menangis. Dan orang yang rohaninya kering sulit untuk menangis. Wahtul ain. Ada orang mudah menangis tuh. Dia lagi sakit. Ada orang gampang nangis tuh. Ini makan kehabisan. Dulu waktu film ayat-ayat cinta, ya. Tuh yang nonton menangis tuh katanya. Ada anak muda lagi tiket menangis di tiket. Menangis nggak tahan saya mah. Itu rohani itu sehat banget. Begini, tanpa sadar, kadang kita tuh ngasih syarat di tubuh kita. Silakan cari di Google. Orang perempuan kebanyakan kalau nangis begini gayanya. Ya pegang mulut. Orang laki kalau nangis kebanyakan pegang mata gini. Gitu. Suaminya dia salah istrinya begini. Maafin aku ya. Gitu. Orang laki itu kalau nangis dari mata. Kalau perempuan nangis tutupin mulut. Karena kebanyakan dosa perempuan dari mulutnya. Katanya. Kebanyakan dosa laki dari matanya. Ustaz, yang masih suaminya Ustaz aja begini Ustaz. Dosa semua yang dari matanya. Berarti suami ibu kebanyakan dosa. Dia begini lagi. Maka bangun lagi perhatikan jalan lagi. Jangan. Coba lihat di Google. Orang perempuan gini kalau nangis nih. Gini, ngambil mulut. Orang lagi ini. Gini. Dosa semuanya. Jadi gimana caranya agar aib ini Allah tutupin? Dengan cara minta, ya Allah tutupinlah aib kami. Ada zikir di pagi hari. Allahumma ma asbahabi min ni'matin. Allahumma asbahabi. Allahumma gimana ya? Allahumma asbah minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka bidul akhir. Itu doa artinya Allahumma ma asbah. Ya Allah, aku mulai pagi hari ini dengan nikmat yang kau berikan kepadaku. Aku mulai dengan kesehatan yang kau berikan kepadaku. Dan aku mulai dengan penutup yang dengan yang kau tutupi aibku. Sempurnakanlah kesehatanku, sempurnakan nikmat kepadaku, sempurnakanlah penutupnya. Gitu. Atau ada doa, ini sahabat Abu Bakar. Ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku baca setiap habis sholat. Kata Nabi, bacalah doa berikut ini. Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsir. Ya Allah, aku banyak menzalimi diriku sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indika, ampunilah memberikan ampunan bagiku darimu. Warhamni, sayangilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Aku tahu ya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa terdapat dalam kitab hadis dari Solihin. Dan kalau ini materinya saya share kepada dia. Jadi cara yang pertama agar Allah tutupin aib kita dengan cara ngapain? Minta sama Allah. Ya Allah, tutupilah aib kami. Jadi kalau ada masalah jangan cerita kemana-mana. Udah. Yang kedua, agar Allah tutupi aib kita dengan cara tutupilah aib orang lain, maka Allah akan tutupi aib kita.
Berarti yang suka bongkar-bongkar aib orang, aib dia kan dibongkar juga mau. Ya, jangan kita suka bongkar aib orang. Ya, dia kan dulu begini, dia kan dulu begitu, nggak usah boleh. Dia udah berubah sekarang ya nih, nggak usah boleh. Walaupun nanti ada beberapa kesempatan kita boleh membongkar aib orang. Gibah boleh nggak gibah? Nggak boleh. Ada gibah yang boleh 6 perkara. Yang pertama, membongkar aib orang dalam rangka nasihat boleh. Saya bilang sama anak saya, kamu jangan main sama dia nakal. Atau bapak mau bisnis sama orang, pak, bapak mau bisnis dengan saya, mau bisnis pak, ngasih maaf ya pak, yang saya tahu rekan bisnis bapak itu menipu, dia tukang bohong. Ini aib bukan? Dan boleh saya ceritakan buat nasihat. Tapi udah segitu banget, jangan lebih istrinya pak, mertuanya pak, anaknya pak, tidak tahu naik, buat apa nggak ceritain? Ya kita karena orang mereka mana betulnya nggak? Udah, mama bapak rekan bisnis bapak yang saya tahu dia penipu. Boleh nggak? Apa tujuannya? Nasihat. Yang kedua, tujuannya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Boleh. Saya ke polisi pak, lapor polisi pak, ada apaan? Ada yang pesta narkoba pak. Ada orang berbuat maksiat pak, berbuat kecurangan melanggar hukum. Boleh nggak saya ngadu polisi? Boleh. Gitu. Ini pak namanya ini alamatnya pak, boleh. Jangan kita lapor pak, polisi ada pak, ada yang narkoba pak, mabuk, gimana? Pokoknya ada pak, ada. Siapa? Ada dah pokoknya. Saya takut gibah. Polisi ikut tangkap juga loh. Siapa? Ada pak, bandus sendiri pak. Itu nggak apa-apa cerita. Yang ketiga, saksi dalam persidangan. Contoh sidang tipikor, korupsi. Kata hakim, wahai bapak yang menjadi saksi, apa yang bapak ketahui tentang tersangka? Begini pak hakim, yang saya tahu pak hakim memang dia sejak zaman kuliah udah sering korupsi pak hakim. Dia makan di kantin 3 bilangnya nggak makan. Dia dulu zamannya gitu. Kita boleh diceritakan. Tapi yang diceritakan cukup terkait dengan kasus. Hari ini banyak kasus korupsi, saksi bercerita tentang masalah rumah tangganya, ada nggak tuh? Istrinya, anaknya, mertuanya, ada nggak nih? Yang ramai bukan kasusnya, apa tuh? Bumbunya ya nggak? Justru kasusnya nggak terungkap gitu. Ini salah nih saksi. Hanya kan apalagi wartawan tidak semua ngorek-ngoreknya nggak tuh? Ternyata dia ini rumah tangganya, keluarganya, ininya segala macam itu diambil. Apa ini nggak boleh. Yang berapa itu? Keempat ya, boleh membongkar aib orang dengan tujuan nasihat dalam pernikahan. Ada perempuan di zaman Nabi Rasulullah, ada 2 laki-laki yang melamar saya, satu Muawiyah, satu Abu Jahal. Gimana dia orangnya? Nabi menceritakan aibnya. Kalau Muawiyah dia orangnya mau punya duit, bokeh lah dia punya duit. Tapi baik dia, cuma miskin nggak punya duit. Kalau Abu Jahal dia punya uang, cuma galak. Mau yang mana? Baik tapi dia miskin, kaya dia galak. Nabi yang kaya, baik udah habis. Udah di Texas semuanya. Nabi menceritakan kekurangan, boleh. Mungkin ada anak gadis nanya saya, ya, Ustaz Roni, ada laki-laki melamar saya, kan? Siapa nih? Bukti, namanya ini katanya tuh di Amerika ngaji Ustaz. Nah, ini yang saya tahu. Saya boleh menceritakan kekurangannya. Mana gua ada cara yang di Istiqlal, nginep. Dia kalau perlu orang kencang banget. Tunjuk kembali mas karakter. Siap nanti di samping dia kayak siap. Dia kalau makan banyak banget. Jadi sebagai bahan pertimbangan. Tadi ini yang perempuan bingung nih. Saya bingung Ustaz, yang bingung nih. Karena Ustaz dari sini. Dia lagi yang dapat. Untung banyak Ustaz. Yang berapa itu? 5. Boleh dengan tujuan minta pendapat, minta fatwa. Di zaman Nabi perempuan ya Rasulullah tadi itu, suamiku pelit banget Nabi. Dia tidak berikan aku nafkah, diam-diam aku ambil aja dompetnya. Nabi bilang tadi boleh nggak Nabi diambil uang itu? Boleh. Ini istri menceritakan aib siapa? Suamiku pelit banget, aib bukan tuh? Aib, kok boleh minta pendapat? Seperti acara curhat dong mah, iya dong. Suami saya nih mah, malas banget mah, kata suami di rumah hancur kamar bola. Diceritain di TV nasional. Maka kata para ulama, kalau bisa disamar-samarkan. Kayak bukan ini nih, Ustaz,
Ada rumah tangga Pak Ustaz, suami istri. Tetangga saya Pak Ustaz, berantem loh Pak Ustaz. Dia berdiam. Tetangga kalau yang berantem boleh bawa gitu. Karena apa? Yang namanya aib tentu saja aib. Saya pernah bilang ke timnya Mama Dede itu kan, maksudnya kalau misalkan ada tuh curhat dong Pak, ya dong aja tuh. Mertua saya mah resek banget. Ya kan? Namanya Haji, jangan Haji mana begitu. Gini yang namanya aib tentu saja aib. Kan mertua nonton di rumah habis nama gue dah. Disebutin pakai nama lagi, alamat lengkap. Tanggapan nonton. Nah, jadi yang kelima yang terakhir, yang keenam nih, boleh membongkar aib dengan tujuan mengenal nama orang. Ada nggak nama orang sama? Kalau di tanah air, mohon maaf ya, Udin, ada nggak namanya Udin? Banyak ya. Bang, rumah Bang Udin mana? Udin yang mana lu? Biasa orang nyebut kekurangan. Udin pendek, yang jabrik, jarang yang ganteng, jarang orang. Pasti kekurangannya, ya. Coba nama yang sama, nama sama di Indonesia lah ada nama. Udin lah yang pertama Awaludin, yang terakhir Udin. Yang jarang kemana di kamar aja, Kamarudin namanya. Yang sabar banget siapa? Yang gak merokok, Samsudin. Coba kalau nanya alamat tentang air kan, pasti nanya. Ada nama kalau Saharoni jarang Saharoni, ada Sarini mirip. Maka kita boleh menceritakan, biasanya menceritakan keburukannya. Yang mana yang jabrik, yang jangkung, yang mana yang tolong miring, yang mana. Gitu. Nah ini boleh membongkar. Jadi pertama tidak boleh membongkar aib orang. Jadi boleh kalau saya tadi itu 6 perkara tadi. Jadi kalau ingin aib tidak ditutup, tutupilah aib orang. Jangan suka bongkar aib orang. Yang suka bongkar aib orang, aib dia akan bongkar. Begini peribahasanya. Idza kana baituka min zujajatin fala tarmi baital akharina bil hijarah. Kalau rumah kamu terbuat dari kaca, jangan coba-coba kamu lempar orang pakai batu. Kalau yang bales, habis rumah kita. Habis rumah kita. Rumah orang nih pakai batu, udah sampai pakai batu. Dia balas, rumah kita kaca semua. Apa yang terjadi? Hancur kita. Maksudnya apa? Kalau kita punya banyak aib, banyak kekurangan, jangan coba-coba aib orang. Kalau dia balas, habis nggak kita? Habis. Satu hari sahabat kumpul, begini kata Nabi. La yasubur rajulu abahu, janganlah seorang anak mencaci maki orang tuanya. Orang Arab tuh cacian yang paling level paling atas mencaci orang tua. Kenapa dulu Zidane itu praktis ya? Dia menunduk Materazzi dalam Piala Dunia tahun 98 ya. Karena katanya yang dihina siapa tuh? Ibunya tuh. Kan Zidane dia adik dia ya, walaupun dia praktis bukan orang Arab. Orang Arab tuh paling puncaknya menghina orang tua. Tapi pas kami bilang janganlah seorang anak menghina orang tua. Nabi, mana ada anak menghina orang tua? Ada kata Nabi. Dengan cara dia menghina orang tua temannya, temannya balas nggak nih? Maka dihinalah orang tua oleh temannya sendiri. Seolah-olah dia menghina sebagai tanah air kita bilang, mak lu tuh, malu nenek lu, kamu kakek lu, kamu nenek lu. Dulu kenapa lu kita kalau ngatain orang dibalas kan? Habis sama kita. Jangan suka menghina, membongkar aib orang. Ya, ada cerita istri. Ini di ruang tamu, bilang suaminya, Mas, ini kaca ini. Bilang ini Mas buat tetangga kita. Mas, nyuci baju kotor warna itu Mas, jemurannya kotor. Bilang ini Mas, tetangga kita nyuci baju nggak bersih. Ini kan. 2 hari kemudian dia lihat, udah dibilangnya Mas. Udah bersih bajunya, Dek. Yang kotor kaca rumah kita, Dek. Itu kaca udah kulak, selama ini tetangga kita nyucinya bersih. Yang kotor apa yang kotor? Kadang-kadang yang kotor tuh hati kita. Karena hati kita benci sama orang, yang kita lihat jelek aja udah. Kalau kita bersihin hati kita, ngeliat orang jadi bersih. Gitu. Dan orang udah benci ya nggak tuh, udah jelek aja bodoh udah. Maka kadang-kadang kita perlu evaluasi diri kita nih, kalau kita bersihkan hati kita ya nggak tuh. Kalau perasaan kita bersih sama orang nggak ada masalah. Ya
Ya, kadang-kadang jangan-jangan yang kotor hati kita sendiri, yang kotor kaca rumah kita. Saya ulangi, bagaimana caranya agar ini aib tetap, agar ini nikmat tetap Allah berikan kepada kita? Dengan cara yang pertama, mintalah kepada Allah agar Allah tutupin kekurangan kita. Yang kedua, caranya dengan cara tutupilah aib orang lain. Rasulullah mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib orang lain di dunia, aib dia akan ditutup di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, kecuali Ustaz, tapi saya mau ngasihnya. Kecuali kalau tujuan nasihat, ya nggak tuh. Tadi yang saya sedang 6 tadi tuh, tapi selebihnya nggak boleh. Apalagi dulu dia nakal, sekarang udah berubah. Nggak boleh kita bongkar-bongkar aib. Udah kita udah kita diam aja. Ya. Yang ketiga, bagaimana caranya agar Allah tetap tutupi aib kita? Dengan cara berhentilah kita semua dari kenakalan yang kita lakukan. Selama ini kita nakal, oleh Allah dia apa ya? Tutup. Tapi kalau nggak berhenti dengan caranya Allah bisa membongkar semua aib kita. Hari ini banyak sekali orang yang kita tahu dia baik-baik saja, tiba-tiba ketangkap narkoba, ada nggak nih? Ya orang nggak sangka, ya nggak tuh? Kita sangka dia baik-baik, kalau di tanah air lah ya, ada orang yang pokoknya nggak sangka lagi tuh. Ternyata dia narkoba, ternyata dia LGBT, ada nggak nih? Ada tuh yang mau ganteng maco, makan bakso. Pokoknya keren banget ya, ternyata jeruk makan jeruk, ada nggak tuh? Selama ini dia nakal, oleh Allah kenakalnya baik. Betul. Yang punya Quran silakan buka surat Muhammad ayat 29-30. Muhammad surat 47. Mohon maaf, pasal di mana pasal? 30. Surat Muhammad ayat 29, 47, 29. Yang ngikutin Zoom di rumah silakan dibuka juga. Surat 47 ayat 29. Tunggu ya. Kita baca sama-sama. Satu huruf Quran dibalas 10 kali lipat. Sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasiballadzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Ayat 30. Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum walata'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum. Artinya, am hasiballadzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya menyangka bahwa Allah tidak akan bisa menampakkan kekotoran hatinya, kebohongan dia? Emang dia menyangka Allah nggak bisa bongkar? Bisa nggak? Walau nasya'u, kata Allah, kalau kami mau, kalau kami kehendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepada kamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenali mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenali mereka dari kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui semua perbuatan-perbuatan kamu. Begini maksudnya. Selama ini kita nakal, oleh Allah dia baik. Tutup deh, nggak ada yang tahu. Ada orang yang dagang curang, bisnis curang, ada orang nakal, selama ini aman-aman aja, ya kan? Tapi Allah mengatakan, apakah mereka menyangka Allah nggak bisa bongkar semuanya? Bisa nggak? Kalau mau kami bongkar, kamu akan melihat mereka dengan semua tanda-tandanya. Ujung ayat, Allah tahu semua yang kamu lakukan. Contohnya, ada seorang suami terkenal, suami yang dia suami teladan tingkat RT di Indonesia. Penghargaan yang dipajang di ruang tamu. Suami teladan tingkat kelurahan. Dia kalau ngomong cakap, mari sama-sama kita menyayangi rumah tangga kita, sakinah mawaddah warahmah. Mari kita rumah tangga yang baik. Dia kalau ngomong cakap banget.
sayangin pasangan kita dengan kasih sayang. Pas, tapi kata istrinya, suamiku kamu tuh di mana-mana kalau ngomong sakinah, 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 sakinah. Sama aku kamu jahat, macam-macam ngomongnya. Lu gue, Mas, ya. Mas, suatu saat Mas Allah bongkar keburukan kamu. Orang bilang sepandai-pandai itu main lompat, tidak akan pernah ikut olimpiade. Sepandai-pandai itu main lompat kan jatuh juga lama-lama, betul nggak? Yang namanya bangkai ditutupin lama-lama sium juga, gitu. Artinya selama ini aman ya nih? Aman. Tapi tadi amhasibal ladina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Apakah dia menyangka Al-Fir bisa membongkar? Bisa nggak lo bongkar? Saya bilang tadi banyak banget berita orang yang selama kita cium tangannya, ya, dipuja-puja, ya nggak? Ternyata dibongkar nggak nih? Kembali. Ya kan? Kasus ini, kasus itu, ya nggak? Oh, gitu. Ya kan? Apa pelajarannya? Kalau ingin ditutupin, berhentilah dari sekarang. Itu soal istri kali. Istri teladan tingkat provinsi, tingkat state. Oh, istri teladan. Dan penghargaan dan dipajang di ruang tamu. Dia di seminar parenting di mana-mana. Mari kita sayangin anak kita rawat dengan kasih sayang. Peluk dan cium anak kita dengan sakinah mawaddah. Curahkan sayang. Dia sibuk seminar 4 bulan mau pulang-pulang. Anak kita urusan. Kata suami, kamu di mana-mana ngurus anak kita tuh nggak pulang. Dan kira mana kita? Nggak mandi 2 minggu nggak mandi. Jangan aja malam. Kamu tuh deh suatu saat kalau bongkar semuanya, betul nggak nih? Maka kalau ingin Allah tutupin, berhentilah kita semua. Selama ini kita nakal, oleh Allah diapain? Tutupin. Tapi kalau nggak berhenti juga, Allah memiliki 1001 macam cara. Suami pulang kerja, ibu punya masalah, emang langsung cerita. Enggak dulu, ini enggak. Ini baru buka pintu, Mas. Kalau jam beli saya mesti tabung gas deh, Mas.
gas habis mas, belum nyampe kayaknya. Apa dia cerita yang lain? Jadi kalau suami pulang dia mandi dulu, santai, makan. Kalau cerita ada apa nih? Mobil bilang mas. Tadi. Enggak, kata saya tahan. Enggak, kalau mobil langsung. Katanya sih salah lagi saya. Enggak. Jadi kadang-kadang tuh dia, apa namanya, bukannya tidak boleh. Tadi saya katakan hari ini orang senangnya menciptakan keburukan. Walaupun orang mengatakan bad news ya. Tapi mari sama-sama kita melihat berita baik. Saya berpikir dari Istiqlal ini beli tenda dekat air berita baik. Orang Indonesia di Houston, di Texas punya masjidnya luar biasa, ya enggak? Tanah segini luas buat saya akan ceritakan tentang tanah air. Ini kan bahwa komunitas Muslim serius dan segala macam. Ini kan kalau ngaji sendalnya keluar-luar. Tidak boleh pakai dalam gitu. Membludak sendalnya sampai keluar-luar. Pas makan banyak ya pas ngaji dikit. Tapi nggak bisa cerita. Harus sebutin. Kalau ngaji makan banyak nggak muat tadi. Ngaji dikit, udah terusin luas mesinnya. Baik, ini kajian kesehatan lagi yang terlihat kadang tidak seperti yang sebenarnya. Ada anak muda nih, dia ngelamar anak gadis. Ditolak, ada kan? Kadang-kadang Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Ya apa ya, saya mau ngelamar anak Pak Haji nih. Maaf ya, anaknya di sekolah. Lah, ada minggu aja sekolah aja hari minggu. Enggak, kan belum lulus, belum lama gitu. Ditolak, dia sedih kan nih? Sedih ya? Ditolak, dia bilang, Bang, anak gadis yang kamu ngelamar, dilamar mau orang Bang, udah nikah. Tapi dia bilang, kamu santai aja, mau cewek dia ngelamar banyak yang lain. Karena dia tegar gitu tuh, banyak orang. Di kamar sendiri nangis dia orang. Kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Ustaz, gini, kita bedakan anak ini bukan pencitraan. Ini kan kita kelihatannya tuh dia masalah kita ada gitu, kita perbaiki gitu. Tapi nggak usah cerita ke orang gitu. Nggak usah kita umbar-umbar kemana-mana gitu. Bukan kita bukan. Maka kalau orang memuji kita, ya Allah, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunni, Allah jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Hidup di Amerika, karena enggak. Tapi saya yakin yang namanya orang hidup, ada nggak masalah? Ada aja gitu. Pasti kok itu enak banget bu, tinggal di Houston, dia nggak rumahnya lebar, dia nggak jalanan lebar-lebar, dia namanya orang hidup, ada nggak masalah? Ada gitu ada. Tapi ya cerita kesini baik-baik. Ini kan buat apa? Ada orang tiap ketemu, gimana kabarnya Pak? Oleh yang dia mencokotnya Ustaz. Besok ketemu lagi, gimana kabarnya? Tinggal kontak Ustaz. Ada orang tiap ketemu nggak pernah enak gitu. Ceritakan yang baik-baik. Karena berita baik memberikan mood yang baik. Jadi kalau good news memberikan good moodnya ada. Kalau bad news memberikan jadi bad mood. Jadi kalau ketemu ceritakan yang baik-baik. Sampai kata Nabi itu dalam sebuah hadis, kalau kamu bermimpi, mimpi kamu mimpi yang enak datang dari Tuhan. Ucapkan Alhamdulillahirabbil. Silakan ceritakan orang-orang apa-apa. Tapi kalau mimpinya mimpi yang buruk kata Nabi, mimpi yang buruk datang dari setan. Ucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kata Nabi tidak perlu kamu ceritakan pada siapapun. Meskipun cuma mimpi gitu. Kenapa? Karena tadi orang tidak senang mendengar berita buruk. Suami mau keluar kota naik pesawat kan, megang tiket. Beli sarapan ke istrinya. Mas kata istri, aku mimpi Mas. Pesawat yang kamu tumpangin Mas kecebur laut Mas. Ya Allah tuh suami lemes kan nih. Mas, ya Allah kan ada yang cakep mimpi deh. Begitu Mas takut. Semua penumpang selamat Mas. Cuma kamu doang Mas. Ini tidak dijadikan hidup. Lemes ya tuh. Kalau punya istri begitu aja. Apa mesti ganti apa? Anak kita, dia mungkin mau ujian, mau ada sekolahnya, dia mau ngelamar kerjaan, mau interview. Ayah, doain aku ya, doain ya bu, supaya aku lulus. Kata ibunya nak,
Mama ngimpi, kamu nggak lulus nak? Mana lulus nggak tuh? Ya, ini mama lagi, mama perlu diganti sama mamanya. Jadi meskipun cuma mimpi jangan ceritain. Kenapa orang tidak senang mendengar berita buruk? Maka mudah-mudahan dari Istiqlal muncul good news. Ini kan sampai ke tanah air tentang dakwah kita, tentang kebaikan kita, tentang semangat bersama kita, tentang apa namanya yang acara yang malam-malam, Family Night, ini apa tuh? Saya mau datang apa acaranya? Kalau makan-makan saya nggak diundang. Ini kan perlu di blow up ya, ini kan baik nih. Silakan bikin press release deh nggak tuh, bikin foto yang cakep, sebar melalui Instagram, gitu kan ini harus dikabarkan gitu. Diplomasi budaya kan dengan komunitas mungkin dengan muslim negara lain, dengan non muslim juga kan, dengan masyarakat Amerika Serikat gitu. Bisa juga buat kesehatan juga via konjen, KBRI mendukung kan dengan baik gitu. Kalau kebaikan di blow up gitu, bukan pamer, bukan riak gitu. Kalau keburukan gitu. Maksudnya bukannya pamer kebaikan bukan gitu, supaya tadi orang mendengar berita yang baik. Dan mudah-mudahan yang disampaikan ada hikmahnya. Kalau mungkin ada tanya jawab dipersilakan, boleh nanya, boleh jawab. Karena acaranya tanya jawab. Saya serahkan kepada Bapak bagaimana Alhamdulillah, selesai Pak Ustadz. Terima kasih tausiahnya, paparannya. Kita buka floor buat jika ada pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak, silakan langsung saja. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau Ibu Titin ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Nanya ya, bukan nyindir ya. Nanya bukan curhat ya. Bukan nyindir katanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, nggak tahu ini related to aib atau ini cuma pertanyaan general aja. Misal ada seorang wanita, dia menjadi tulang punggung keluarga, istilahnya dia untuk orang tua, kakak adik, semua ponakan. Dan dia mandiri, terus misal karena kan kalau misal menjadi seorang istri kan harus nurut suami. Misal dia nikah, ternyata setelah nikah suaminya nggak ridho atau untuk bantu keluarganya, itu bagaimana Pak Ustaz? Baik, Saudara Ibrahim. Saya lupa ada nggak di materi hartaku bukan hartamu? Nggak ada. Coba dijulukan kita hartaku bukan hartamu ada? Oh nggak ada ya, nggak ada. Begini, saya punya materi itu judulnya hartaku bukan hartamu. Kapan-kapan diundang saya datang saya tahu. Ini supaya diundang lagi, jadi saya pun tinggal ambangin gitu. Supaya tahun depan diundang lagi. Begini. Wanita kalau bekerja punya hak penuh atas hartanya. Ini tidak Islam ya. Laki-laki juga sama. Laki-laki kalau bekerja hartanya 100% buat suami. Istri kalau bekerja 100%. Bedanya suami wajib nafkahi istrinya dan istri tidak wajib nafkahi keluarganya. Jadi kalau ibu bekerja punya penghasilan, ibu terserah waktu buat dia apa. Tanpa izin suami juga boleh. Secara hukum ya, secara hukum ya. Tapi kalau secara akhlak kan baiknya ngomong sama suami, Mas aku punya gaji sekian, gimana kalau dan aku selama ini jadi tulang punggung keluargaku. Jadi kalau nikah dengan kamu, ya aku tetap gajiku buat itu. Secara hukum memang punya istrinya. Saya ulangi, istri kalau bekerja 100% uang buat istrinya. Suami kalau bekerja 100% buat suami. Bedanya suami wajib menafkahi. Suami setelah menafkahi istrinya, keluarga, dia masih punya uang. Boleh nggak suami ngasih uang buat orang tuanya? Boleh, orang begitu dia gitu. Walaupun tidak bilang istri, tapi kalau bilang itu lebih baik. Nikah harmonisan buat tangga. Suami ini makan sendirian, istri nggak dibeliin, dosa nggak? Dosa. Kalau istri makan sendirian, suami nggak dibagi, dosa nggak? Nggak dosa.
Cuma tega banget. Suami lagi susah, nggak punya duit, istrinya ada bazar, beli somai di mau mas, beli semua, kerja. Tapi dia nggak disuruh, tega banget. Kalau laki-laki dia makan sendirian, keluarga kedua itu dosa. Nah, dia menafkahi. Jadi pertanyaan ibu tadi, ya secara hukum agama ya, bahwa istri itu kan kalau dia di misalkan Amerika, di Eropa ada perjanjian pranikah. Di Indonesia dalam Islam walaupun tidak tersurat tapi tersirat. Ustaz boleh nggak gini di Indonesia? Banyak kasus di Indonesia orang menikah tidak perjanjian pranikah. Begitu suaminya bangkrut pailit, asetnya ditarik oleh bank. Termasuk yang ditarik aset istrinya gitu. Karena ketidakjelasan hak milik dalam rumah tangga. Yang bagus adalah, ibu tahu nggak gelas mama papa? Ada gelas bacaannya mama, ada nggak tuh? Ada gelas bacaannya papa. Seharusnya di rumah tangga kita semua barang begitu ada namanya. Di rumah punya siapa nih? Punya papa. Kalau papa meninggal jadi warisan. Kalau di rumah mama, papa meninggal warisan bukan? Bukan kan? Di Indonesia banyak ketidakjelasan kepemilikan. Ini mobil punya siapa? Sehingga terjadi konflik, ribut gitu. Dalam Islam harus jelas kepemilikan gitu. Ya, maka tadi Rasulullah, suamiku pelit banget. Boleh nggak aku ambil uang suamiku karena pelit? Bukan boleh. Tapi kalau suaminya ngambil, boleh nggak ngambil? Nggak boleh. Ada suami Pak Ustaz, kayak di rumah saya tuyul dah Pak Ustaz. Duit apaan Pak? Duit hilang mulu Pak Ustaz. Gocap, cepet, bukan duit tuyul bagi dia waktu Pak. Mungkin Bapak pelit banget kali. Orang kalau pelit Pak, duit hilang mulu Pak. Ustaz tahu saya pengalaman Pak. Jadi jawabannya, ibu yang bertanya ini jawabannya boleh. Walaupun secara hukum istri nggak mesti izin ke suami, tapi secara keharmonisan sebaiknya dibicarakan dengan suami. Selama ini mas, aku tuh bekerja menafkahi adikku, keponakanku. Jadi kalau menikah dengan kamu, tetap gajiku ini aku gitu. Secara hukum suami tidak berhak melarang-larang. Secara hukum, secara Islam ya. Tapi secara keharmonisan ngobrol, didiskusikan. Gitu. Boleh besok. Pak Ustadz masih boleh memberikan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nggak begitu ada related, but disambung-sambungin aja Pak Ustadz. Pertanyaannya gini Pak, bagaimana kita mengetahui syarat-syarat bahwa lelaki itu adalah dalam Islam ya Pak, yang terbaik, syarat-syaratnya apa aja untuk mencari calon suami? Bukan buat saya Pak, saya sudah alhamdulillah sudah punya suami dan punya 2 anak. So, jadi saya mau nanya, kalau misalnya kita berkenalan dengan seseorang, kalau laki-laki itu, saya cuma ngasih, misalnya kita ngasih, oh minta sholat istiqoroh, terus apalagi ya syarat-syaratnya dalam Islam bahwa dia adalah calon pasangan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, wahai para bapak, kan bapak punya anak, kan bapak kan wali anak perempuan ya. Wahai para orang tua yang punya anak gadis, kalau datang kepada kamu laki-laki yang akhlaknya baik, yang agamanya baik, nikahkan dengan anak gadismu, dengan anakmu. Jadi di hadis ini Nabi menyebutkan 2, agamanya baik, akhlaknya baik. Mungkin ya standar dia sholat 5 waktu gitu. Ya kalau secara kalau dia punya pekerjaan, nafkah kan punya pekerjaan. Kalau Nabi hanya menyebutkan di akhlaknya baik. Ustaz tahu dari mana Ustaz akhlaknya baik? Kan orang kelihatan ya ada. Orang datang sopan, ada nggak tuh? Assalamualaikum om, assalamualaikum tante, cium tangan. Ada yang datang nggak sopan, ada nggak tuh? Hai om, hai. Ya udah nak hai aja nih, ya nggak tuh? Adit kamu sholat nggak? Sholat om. Kamu tinggal di mana? Di Houston. Oke, nah nggak tahu nggak mesti Istiqlal? Istiqlal om. Di mana ya di Houston? Nah, berarti kagak ngaji dia. Ya, dia nggak tahu Istiqlal di Houston. Ya, karena nggak dengan Pak Muharram. Yang mana om ini? Ya, ini orang baik ya. Orang ulama terkenal sini, terkenal. Bukan anak gaul gitu dia. Boleh kita tanya lah gitu, sholatnya gimana? Kamu dengan siapa ngajinya, siapa gurunya? Dengan mengenal siapa gurunya, kita tahu kualitas agamanya. Kamu sekolah di mana? Kamu tinggal di mana? Gitu kan?
Apalagi kalau yang sekarang minimal tuh kalau kita bilang akhlaknya baik, agamanya baik juga tuh. Ya bisa kita tes gitu kan, tahu latar belakang dan nggak apa-apa kita tanya, kamu kalau udah nikah sama anak saya ntar mau tinggal di mana? Itu biasa aja gitu kan, orang laki ini udah ngulur mertua matrek banget, belum nikah nanyain rumah, biasa aja lah itu standar ya, yang biasa aja gitu. Nah, kamu kalau mau nikah sama anak saya mau tinggal di mana? Tenang aja om, ini ruang tamu leganya om. Ya sekat aja kalau triplek belum, wah habis dia anak nih, habis rumah kita mau sekat sama dia. Ya. Jadi maksud saya tadi tuh minimal kalau standarnya akhlaknya baik, agamanya baik, kita bisa tes, nanya di mana sekolah di mana. Biasa dengan mengetahui gurunya, kita tahu anak kemana arahnya. Gitu. Kalau kita mau serius kan baca buku apaan, ngaji di mana, siapa guru kan. Kan? Yang kedua kan sopan, masa datang sendiri, yang mana orang tua kamu kalau serius kan. Gitu. Nah, tadi. Jadi kalau syarat secara administrasi kan itu muslim, ya normatif lah, akhlaknya baik. Nabi hanya itu dua, agamanya baik, akhlaknya baik. Kalau duanya ada, nikahkan yang gadis kamu. Nah, mohon maaf sebagian, boleh nggak Ustaz melihat kesan ekonomi Islam bab namanya sekufu selevel. Sebaiknya orang laki sekufu dengan calon istrinya. Semua mazhab sekufu selevel dalam masalah agama, kecuali mazhab Syafi'i. Dia berikan syarat juga selevel masalah status ekonomi. Sebaiknya gini sudah, anak gadisnya solehah banget nih, apa Quran 30 juz, wah habis soalnya. Soalnya Iqra 6, kan terbalik nih jawabannya. Saya mau Iqra 6, lu Iqra 6, anak gua 30 juz, jomplaknya aduh. Kalau suaminya hafiz, perempuannya enggak, apa kan dia ngangkat istrinya. Jadi sebaiknya ini laki-laki selevel dengan perempuan ini, selevel. Semua mazhab mengatakan hanya selevel dalam masalah agama, kecuali mazhab Syafi'i dia mensyaratkan, mensyaratkan sebaiknya juga selevel secara status ekonomi. Perempuannya kaya banget nih, lakinya susah. Jadi minder, kayak mas, rumah ntar aku nih orang sampai segini dunia deh, udah miskin baper lagi, jadi susah gitu. Nah, tapi kalau suaminya kaya, ini nggak apa-apa karena dia diangkat, ya tuh. Nah, jadi sebaiknya sekufu selevel. Semua mazhab hanya masalah agama. Kecuali Fikih Syafi'i menambahkan selain agama di masalah status sosial. Kenapa? Karena tujuan orang berumah tangga adalah langgeng harmonis. Kalau terlalu jomplang, isinya tinggi banget, khawatir menimbulkan kesenjangan gitu. Mungkin istrinya anak direktur, suaminya ya jadi kayak gitu. Jadi kalau yang suaminya di atas, istri di bawah boleh nggak? Jangan ngangkat, dia nggak ngangkat sedikit. Gitu. Nah jadi ada syarat namanya sekufu namanya, terutama sekufu masalah agama. Anak perempuan yang lagi sholat, yang laki-lakinya kajunya orang wudu ya gak bisa gitu. Nah dia nggak sekufu masalah level. Demikian kira-kira. Semoga ada manfaatnya. Jazakallahu khair. Kalau ada kalimat yang kurang baik mohon dimaafkan. Insya Allah habis sholat asar setelah break kita akan mulai materi yang ketiga yang judulnya sikap saat menghadapi tugas berat. Baik, azan asar dalam 5 menit lagi, tapi dari koma insya Allah 3.45. Jadi kita kumpul lagi setelah sholat asar insya Allah. Baik, dari saya. Assalamualaikum.